Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan. Sebagai tugas UAS untuk memenuhi mata kuliah manajemen dan profesi pendidikan yang diampu oleh Dr. Urip Trisnati MPD. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani dengan NIM 2386202026 kelas PGSD 3A. Materi yang saya akan bahas yaitu 1. Manajemen pendidikan, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen peserta didik, 4. Manajemen Sapras, 5. Manajemen humas, dan 6. Kesimpulan. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik, sistemik, dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Andang 2014. Selain berupa kegiatan, manajemen juga merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan kegiatan operasional yang dilakukan oleh masing-masing sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak mungkin dapat dilakukan sendirian oleh manajer. Ismainer 2015. Manajemen kurikulum. Di dalam tulisan ini, kurikulum didefinisikan sebagai sebuah konstruksi sosial pengetahuan yang mengartikulasikan kebutuhan, nilai, tujuan, dan aspirasi masyarakat dengan melaksanakan proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mulube 2017. Manajemen kurikulum dapat dipahami sebagai kegiatan pengembangan atau review kurikulum dan proses menjamin kualitas pendidikan. University of Central Arkansas 2015. Manajemen peserta didik. Hermino 2016, P.9 menyatakan bahwa peserta didik adalah individu yang secara sadar ataupun karena pengaruh dari orang yang peduli akan individu tersebut untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-cita di masa mendatang yang lebih baik. Musnari 2014, P.108 menjelaskan, manajemen peserta didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen Sapras. Menurut Mulyasa 2003, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruangan kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Barnawi 2012 berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Manajemen humas. Humas juga diartikan sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Hidayah 2015. Seluruh upaya yang dilakukan secara tersusun dan berkelanjutan dalam rangka mengkondisikan memelihara niat baik serta pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Anggara 2008. Kesimpulan dari materi ini, manajemen pendidikan merupakan proses kerja yang sistematik, sistemik, komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen. Andang 2014. Manajemen kurikulum dapat dipahami sebagai kegiatan pengembangan atau review kurikulum dan proses menjamin kualitas pembelajaran. University of Central Arkansas 2015.
Hermino 2016,P.9 menyatakan bahwa peserta didik adalah individu yang secara sadar ataupun karena pengaruh dari orang yang peduli akan individu tersebut untuk dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan menuntut ilmu untuk cita-cita di masa mendatang yang lebih baik. Barnawi 2012 berpendapat bahwa prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Humas juga diartikan sebagai usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Hidayah 2015. Kata motivasi, pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Nelson Mandela. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.